Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam materi pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, sebelum belajar dan melihat bagaimana kontrak belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada kontrak belajar yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, masuk harus tepat waktu, ya, karena nanti keterlambatan itu akan mempengaruhi nilai sikap kalian. Apabila kalian berhalangan hadir, nanti di aplikasi link kehadiran di ruang kelas itu ada alasan-alasan ketidakhadiran kalian. Silakan kalian centang apakah sakit atau izin. Kemudian yang kedua, jaga sopan santun, baik perkataan, pakaian kalian, perilaku, ya. Jadi pakaian di sini termasuk rambut kalian yang rapi seperti itu ya. Kemudian juga kalau misalnya laki-laki tidak panjang ya. Kemudian yang ketiga, tetap fokus mengikuti pelajaran karena nanti di tengah-tengah pembelajaran ya, ada kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya, di tengah-tengah pembelajaran tersebut. Kalian menjawabnya melalui chat. Nanti dalam ruang kelas itu ada obrolan kelas ya, chatting. Nah, silakan kalian jawab di situ. Sebutkan namanya, kemudian jawabannya. Atau namanya sudah ada, nanti sudah terlihat ya. Kemudian kumpulkan tugas juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, kalau misalnya tugas tersebut sampai besok misalnya jam 22, maka kalian tidak boleh lebih dari jam segitu ya. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin ketika perkenalan, itu kita masih belum ada kontrak belajar, artinya yang kemarin terlambat, kemudian tugasnya masuknya tidak sesuai jadwal, masih Ibu beri toleransi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi pertumbuhan dan perkembangan ini, kompetensi inti pengetahuan yang harus kalian miliki adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu kalian. Ya. Artinya, di sini kalian bukan hanya sekedar membaca saja, bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi harus sudah bisa memahami dan menerapkan. Ya. Kemudian setelah kalian terapkan, kalian analisis. Ya. Analisis itu kalian bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kalian pilih, mana yang harus kalian tinggalkan, ya. Mana yang harus kalian lakukan, mana yang tidak harus kalian lakukan. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi itu kalian sudah dapat menentukan, oh ini baik buat saya. Misalnya saja, saya laki-laki, ya. Saya kodratnya rambut saya pendek, seperti itu ya. Maka saya harus mencukur rambut saya sesuai dengan kodrat saya, seperti itu ya. Artinya tidak perlu harus ada yang melihat karena kalian sudah bisa mengevaluasi, sudah bisa menilai bahwa kalau misalnya seorang laki-laki berambut pendek, maka itu sudah mendekati ke sifat-sifat keperempuanan seperti itu ya, wanita seperti itu. Maka itu akan saya hindari seperti itu ya, akan saya tinggalkan. Kemudian metakognitif. Metakognitif ini kalian harus bisa menciptakan, harus bisa semacam menghayal, tapi menghayal secara ilmiah seperti itu ya. Artinya kalian harus bisa membayangkan ya
program-program atau cita-cita kalian yang akan datang, kemudian bagaimana nih kalian menuju ke sana seperti itu. Makanya di sini juga kalian nanti ada dituntut rasa ingin tahu kalian. Artinya ketika kalian misalnya mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ini ya. Kenapa sih kemarin Ibu menyuruh membuat video ya tentang senam ceria sebetulnya. Ada apa sih di balik itu semua? Apa ada hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan seperti itu ya? Ketika kalian ceria, wajahnya ceria. Makanya nanti kalian akan lihat ada nilai kalian yang tidak mendapat 100, artinya itu kalian tidak terlihat cerianya wajahnya. Ada senyum ya. Senyumnya itu kalau kurang dari 7 detik itu kurang dari 100. Silakan kalian cari tahu ya, kenapa harus 7 detik? Apa hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan? Silakan kalian cari tahu ya. Kemudian kalian juga di sini diharapkan bisa mengkaji bidang yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, yang harus kalian perhatikan, bakat dan minat sesuai dengan bakat dan minatnya ya, sesuai dengan spesifik masing-masing. Itu artinya kalian harus bisa mengenal diri kalian sendiri. Siapa sih kalian? Apa sih bakat kalian? Apa sih yang kemampuan yang saya miliki seperti itu. Itu yang harus kalian gali, yang harus kalian asah ya, yang harus kalian explore seperti itu ya. Kemudian kalian gunakan kemampuan kalian itu untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi. Artinya, setiap orang itu tidak sama bakatnya, tidak sama minatnya, tidak sama kemampuannya. Tapi insya Allah semua mempunyai kelebihan, semua mempunyai kemampuan. Ya, hanya mungkin macamnya dan waktunya yang berbeda. Ada yang cepat, dia bisa memecahkan masalahnya, ada yang memerlukan waktu yang lama. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting masalah yang kalian hadapi itu dapat terpecahkan. Ya. Artinya kalian mendapat solusi yang terbaik buat kalian. Ya. Itu kompetensi inti pengetahuan yang harus kalian miliki. Sekarang kompetensi inti keterampilan yang harus kalian miliki adalah mengolah, menalar, menyajikan, dan mencipta dalam ranah konkret ya, dan ranah abstrak. Artinya dalam kenyataan dan dalam perencanaan abstrak itu ya. Dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif. Artinya kalian harus dapat bertindak efektif. Artinya tidak sia-sia seperti itu ya. Kalian harus melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri kalian sendiri, buat diri lingkungan, buat masyarakat, buat negeri ini, dan buat agama. Seperti itu. Kemudian harus kreatif. Kreatif itu artinya kalian harus mempunyai ide-ide yang cemerlang, ya, dengan kondisi, dengan kemampuan, dengan keadaan kalian yang sekarang. Misalnya, sekarang kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya kalau belajar nggak tatap muka, nggak seneng ya. Saya pengennya tidur aja. Nah, itu kreatif tidak? Ya. Yang kalau kreatif itu berarti, wah, ini sekarang ketika masa COVID-19 ini, segala macam online. Di sana ada les online seperti itu, gratis, kalian cari, kalian belajar. Materi apapun ada di Simbah Google itu kan, kalian cari, kalian belajar sendiri. Dengan menggunakan metode kaidah yang sesuai dengan keilmuan kalian. Nah, itu keterampilan yang harus kalian miliki. Artinya kalian sekarang keterampilannya harus memang lebih banyak berbasis ke IT. Ya.
kalian tidak boleh berleha-leha lagi sekarang. Kita harus semangat, harus semangat, harus semangat, karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Era kalian adalah era yang harus serba cepat. Ini yang harus kalian perhatikan. Nah, kemudian apa sih kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar yang harus kalian miliki, artinya kompetensi yang dasar yang pokoknya seperti ya, yang harus kalian miliki adalah dalam materi pertumbuhan dan perkembangan ini, yaitu 1, menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian sedangkan keterampilannya menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Adapun tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran daring dalam ruang kelas, jadi kita menggunakan aplikasi ruang kelas, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, macam-macam perkecambahan pada biji, tahap pertumbuhan primer dan sekunder, dan menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, tujuan pembelajaran ini jauh lebih menukik lagi ya. Lebih menukik lagi. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan ya kan, pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian macam-macam perkecambahan pada biji. Kemudian tahap-tahap pertumbuhan primer dan sekunder. Kemudian untuk keterampilannya, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkecambahan. Baiklah anak-anakku, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, kalian tulis di chat ya. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Baiklah. Pertumbuhan dan perkembangan ini pertumbuhan itu diawali dari biji ya. Kemudian biji akan berubah atau tumbuh menjadi zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio. Nah, anak-anakku, pertumbuhan itu merupakan hasil dari pembelahan sel, kemudian pembesaran sel, dan diferensiasi. Ya. Ini kurang I ya. Diferensiasi. Pembelahan sel mungkin kalian di kelas 9 ya, di kelas 9 SMP, kalian sudah belajar tentang pembelahan sel. Ada berapa macam pembelahan sel? Ya, silahkan ditulis di chatnya. Ada berapa macam? Ya. Ya, betul. Ada 2 ya, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, yang berhubungan dengan pertumbuhan ini adalah pembelahan secara mitosis ya. Kemudian pembesaran sel. Yang kedua, pembesaran sel, yaitu pembesaran sel ini adalah bertambahnya ukuran volume ya, atau ukuran panjang misalnya suatu sel. Kemudian diferensiasi adalah pengkhususan fungsi dari suatu sel. Ya, misalnya sel yang tadinya bersifat dia mempunyai sifat melindungi, ya, maka dia nanti akan berkembang menjadi sifat yang meristem, yaitu sifat sel yang dapat melakukan suatu pembelahan, yaitu diferensiasi. Jadi pengkhususan, dia mempunyai sifat yang khusus, ya, apakah dia bersifat
pelindung, apakah dia bersifat untuk pertumbuhan, apakah dia bersifat untuk ekskresi, nah itu diferensiasi. Jadi ada pengkhususan fungsi seperti itu. Nah, kita lihat di sini, tadi dikatakan bahwa pertumbuhan berawal dari biji. Ya. Kita lihat di sini ada biji dikotil, ya. Dan perhatikan di sini bagian-bagiannya, ada kulit biji, ini ada plamula, nih ya, seperti ada daunnya plamula, kemudian ada radikula, ini yang nanti untuk radikula ini nanti untuk akar ya, bakal akar, kemudian ini ada kotiledon. Nih, di kotiledon di sini ada nanti kotiledon ini nanti di sananya ada endosperm ya. Endosperm itu nanti dia berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi dari proses fotosintesis makanannya disimpan dalam biji, nah, di dalam endosperm ini. Nanti dia akan dipergunakan ketika proses perkecambahan. Kemudian ada poros embrio, ya ini adalah bagian atau awal dari embrio, pembentukan embrio. Kemudian yang ini adalah biji monokotil, di sini biji jagung, ya, hampir sama. Ya, ini ada kotiledonnya, ada plamulanya. Di sini ada seludangnya, dia lebih keras, ada seludangnya. Ada radikulanya juga, ada poros embrio, ada sperma. Nah, di sini ada spermanya enggak? Kita lihat ini ada sperma di sini ya, sama. Ada kulit biji, ada jaringan buah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Itu ada 3 tahap yang utama. Yang pertama adalah perkecambahan. Apa sih perkecambahan? Perkecambahan adalah masa berakhirnya domansi biji. Apa sih domansi biji? Domansi biji ditandai dengan, domansi biji itu adalah semacam tidur ya. Jadi artinya sel itu tidak melakukan aktivitas, itu domansi ya. Domansi biji ini ditandai dengan adanya imbibisi. Imbibisi itu adalah proses minum suatu biji ya, suatu sel, di mana air itu akan masuk, air dari luar sel akan masuk ke dalam sel seperti itu. Misalnya pada proses kalau kita merendam kacang suuk ya. Kalau misalnya kalian ketika lebaran kalian akan menggoreng kacang misalnya ya, kacang suuk itu. Maka kita rendam dulu kan. Nah, nanti airnya itu akan masuk. Sehingga akan terpisah antara biji dengan kulit bijinya. Sehingga kita mudah untuk mengupasnya. Itu artinya itu adalah proses imbibisi. Kemudian perkecambahan ini mempunyai 2 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe epigeal. Ya. Epi itu artinya di atas, ya. Geal itu kita lihat di sini ada nah ini ya, kotiledonnya ini itu kalau epigeal ini kotiledonnya ketika proses pertumbuhan itu akan berada atau akan muncul ke permukaan tanah ya, nih. Akan muncul ke permukaan tanah seperti ini ketika ini ya. Ini kotiledonnya. Ini kan tadinya di bawah ya dia ya. Nah, ini ketika perkecambahan. Kemudian ini hipokotilnya naik terus tumbuh ya. Kemudian dia muncul di permukaan tanah. Kotiledonnya juga ikut naik gitu ya. Ikut naik ke permukaan tanah. Nih, terlihat ikut muncul ya. Sehingga nanti dari sela-sela kotiledon ini akan keluar nanti akan tumbuh daun ya. Nah, ini ada di sininya kotiledonnya. Nah, ini disebut epigeal. Sedangkan yang kedua hipogeal. Hipo itu di bawah ya. Jadi kotiledonnya tetap berada di permukaan bawah gitu ya. Artinya di dalam tanah. Nih kita lihat.
Ini kan? Ini adalah hipokotilnya. Ketika dia tumbuh, ya, hipokotilnya tumbuh, tuh lihat. Ini leafnya itu apa, daunnya, ya, daunnya naik ke permukaan tanah, ya. Tetapi kotiledonnya tetap di bawah tanah, artinya di dalam tanah, seperti ya. Maka disebut hipo, di bawah, ya, hipogel. Nah, ini perbedaan antara epigel dan hipogel. Baiklah, selain pertumbuhan ini ada dua macam, ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder, ya. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi pada bagian ujung akar dan ujung batang. Sekarang pertanyaannya, kenapa pertumbuhan primer terjadi pada ujung-ujung? Nih, pada ujung akar. Ini pada ujung akar, pada ujungnya nih ya. Nih, ujung akar di sini nih, daerah pembelahannya. Ini tudung akar, di sini ada daerah pembelahan, daerah pemanjangan nantinya. Kenapa di sini, tidak di sini? Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama. Silakan jawab. Tunggu, silakan jawab melalui chat. Ya, dia berada di sini karena ujung akar ini akan memanjang ke bagian bawah, ya, ke sini. Bukan ke atas ke sini dia bertambahnya, tapi ke bawah, ya. Dia akan menuju ke bagian pusat gravitasi, seperti itu kan. Berbeda nanti dengan yang di sini. Pada batang, meristem apikalnya, ini tempat sel-sel yang meristemnya, sel-sel yang membelahnya terdapat di ujung. Di ujungnya bukan di ujung sini, bukan di ujung sini, bukan di ujung bawah, tapi di ujung atas. Lihat ya. Tapi di ujung atas. Pertanyaannya kenapa di ujung atas? So, silahkan jawab. Iya, betul. Karena pertumbuhan primer pada batang itu berfungsi untuk supaya batang ini bertambah tinggi. Jadi berada di sini, bertambah tinggi. Bukan bertambah panjang ke bawah, tapi bertambah tinggi ke atas. Jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan tinggi, pertambahan ke atas pada batang. Kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder artinya pertumbuhan yang kedua, ya. Nah, ini berhubungan dengan yang disebut kambium. Ya. Jadi, pertumbuhan sekunder ini, pertumbuhan yang disebabkan oleh kambium, dia akan mengakibatkan suatu batang ini bertambah besar. Jadi kata siapa pertumbuhan itu bukan ke samping, ya. Ternyata pada batang pertumbuhan yang diakibatkan oleh kambium itu ke samping, sehingga batang itu menjadi lebih besar. Semakin lama semakin besar, semakin besar. Jadi kambium ini
dia ke depan keluar akan membentuk phloem, ya, ke dalam membentuk xilem, bentuk zat kayu. Dan hasil proses dari pertumbuhan kambium ini berpengaruh atau terpengaruh oleh cuaca. Sehingga kalau cuaca kemarau dia agak agak mengurangi pertumbuhannya, bahkan sama sekali tidak tumbuh. Sedangkan pada musim penghujan dia akan cepat pertumbuhannya. Sehingga terjadilah suatu sekat-sekat garis-garis, ya, dalam batang ini yang nanti kita sebut lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini semakin tua dia umurnya, maka semakin banyak lingkaran tahunnya. Artinya lingkaran tahun ini dapat menentukan umur dari tumbuhan tersebut. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, tulis di chat. Nah, baiklah kita lanjutkan. Sekarang mengenai perkembangan. Apa sih perkembangan? Perkembangan yaitu proses menuju ke kedewasaan. Kalau tadi pertumbuhan itu irreversible, dia tidak bisa kembali ke asal. Kalau perkembangan reversible, dia bisa kembali ke asal. Artinya, yang tadinya tumbuhan ini berbunga, kalau dia bunganya bukan bunga satu tumbuhan setahun, maka dia akan berbunga kembali. Misalnya saja tumbuhan mangga. Dia kalau sudah berbuah, dia akan berbuah kembali. Itu maksudnya yang reversible. Jadi perkembangan ini yaitu proses menuju ke kedewasaan. Artinya dari yang kecil, ya, bukan hanya besar, tapi lihat ininya, alat reproduksinya, lihat sudah mulai tumbuh, ya, sudah mulai ada. Nah, jadi yang perkembangan ini berhubungan dengan alat reproduksinya. Ketika dia alat reproduksinya sudah bisa berfungsi, maka suatu makhluk hidup itu berarti sudah berkembang, ya, menuju sudah dewasa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, ini ada faktor internal, artinya faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, ya. Faktor yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri, ya. Dan ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, ya, dari luar tubuhnya. Apa itu faktor-faktor internalnya? Yaitu yang pertama gen, kemudian yang kedua hormon. Gen ini tadi kita lihat bahwa pertumbuhan itu berasal dari biji, ya. Artinya ketika suatu makhluk hidup itu tumbuh, tergantung dari bagaimana kondisi biji yang pertama ditanam. Bagaimana gen-gen yang terdapat dalam biji tersebut? Apakah biji tersebut berasal dari gen yang induknya mempunyai buah yang bagus, ya, buah yang lebat, buah yang besar, kemudian atau misalnya daun yang cantik, ya. Nah, itu gen. Jadi faktor-faktor pembawa sifat yang diturunkan dari induknya kepada anaknya, itu gen. Kemudian hormon. Hormon ini adalah suatu senyawa kimia, ya, yang akan mempengaruhi suatu pertumbuhan, mempengaruhi suatu perkembangan. Makanya kemarin Ibu
memberikan tugas kalian melakukan senam ceria. Kalian harus ceria. Ayo kita ceria ya. Dengan ceria maka hormon kebahagiaan itu akan muncul ya. Tapi tentu saja tidak asal senyum. Bukan gitu aja. Tapi senyumnya betul-betul senyum yang tulus dari dalam hati gitu ya. Senyum bebas-bebasnya seperti itu. Sehingga hormon akan keluar. Dengan hormon keluar, maka sel-sel tubuh kita itu akan gembira, akan bahagia. Dengan sel-sel yang bahagia, maka proses-proses kegiatan hidup kita itu akan giat, akan lebih giat bekerjanya seperti itu. Dia akan lebih aktif, akan lebih baik seperti itu. Termasuk imun kita ya. Hormon imun kita, hormon kekebalan kita ya, itu akan terpengaruh dengan keceriaan yang kita kondisikan seperti itu. Bisa kita kondisikan ya, keceriaan kita bisa kondisikan. Walaupun kita dalam keadaan sedih, kita katakan bahwa saya ceria, saya semangat, saya gembira, saya sehat. Nah, itu akan mempengaruhi sel-sel tubuh kita ya. Silahkan kalian praktekkan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Ini faktor yang berasal dari luar tubuh makhluk hidup tersebut. Dalam hal ini dari luar tubuh tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Suhu juga begitu. Suhu itu artinya apakah berapa derajat seperti suhunya ya, suhu ruangan, suhu bukan suhu tanamannya, suhu tapi suhu ruangannya. Kemudian aerasi. Aerasi itu adalah pengairan. Ya. Misalnya apakah dia disiram atau tidak, kemudian lubang-lubang pori-pori di tanahnya bagaimana, seperti itu aerasi. Ya. Sehingga bagaimana nanti aliran airnya dari luar kemudian sampai ke bulu-bulu akar seperti itu kan, sampai bisa diserap oleh bulu-bulu akarnya bagaimana? Apakah dia bagus, apa lancar, apakah terlalu padat tanahnya, atau bagaimana seperti itu. Nah ini aerasi ini berhubungan dengan kepadatan tanah. Semakin padat tanahnya, semakin kecil aerasinya, semakin gembur ya, maka aerasinya akan semakin bagus. Kemudian kelembaban. Kelembaban juga akan mempengaruhi. Kemudian yang terakhir nutrisi tentu saja. Nutrisi ini makanan sangat perlu buat pertumbuhan dan perkembangan. Nah anak-anakku sekalian, tadi pada tujuan pembelajaran kita bahwa kalian dituntut untuk dapat membuat laporan dari suatu percobaan. Di sini kemudian laporannya laporan tentang percobaan faktor-faktor eksternal ya. Artinya faktor internalnya kita abaikan dulu ya. Kita lihat di sini ada 5 faktor eksternal. Jadi silahkan kalian membuat kelompok, satu kelas itu 5 kelompok. Kita buat kelompok berdasarkan abjad saja ya, berdasarkan nomor absen aja ya. Nomor 1 sampai nomor 7 itu melakukan praktek tentang pertumbuhan dan perkembangan yang berhubungan dengan faktor-faktor eksternal yang berupa cahaya matahari. Ya. Artinya kalian harus melakukan suatu percobaan, merancang suatu percobaan, mendesain suatu percobaan, ya, yang berhubungan dengan pengaruh faktor cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kelompok 1, sekali lagi, absen nomor 1 sampai nomor 7. Kelompok 2,
tentang suhu, ya, dari nomor 8 sampai nomor 15. Kemudian kelompok 3 aerasi nomor 16, absen nomor 16 sampai 22 ya. 23 sampai 23. Kelembaban dari 24 sampai 31. Nutrisi 32 sampai 36. Silakan nanti di kolom tugas Ibu akan men-share LKPD-nya, lembar kegiatan praktek peserta didiknya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baiklah. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Walau pembelajaran kita masih daring. Insya Allah nanti kalau misalnya kondisi sudah baik ya, kita akan melakukan suatu tatap muka, pembelajaran tatap muka. Apakah itu tatap mukanya tatap muka normal ya, utuh ya, atau tatap muka secara bergilir, blended ya. Campuran antara tatap muka dan daring. Jadi kalau yang blended itu nanti setengahnya tatap muka, setengah daring. Udah nanti giliran. Yang tadinya daring jadi tatap muka, yang ini daring seperti itu. Ya, semoga kondisi kita akan cepat normal ya. Sehingga kita akan melakukan suatu kegiatan secara normal kembali. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.